Oke, selamat datang semuanya di pertemuan kedua mata kuliah kita Ekonomi Sumber Daya Alam. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang kelangkaan sumber daya alam. Nah, ini adalah sebuah studi yang dilakukan di tahun 72 mengenai prediksi habisnya sejumlah sumber daya alam. Kita lihat ya, prediksinya aluminium punah di tahun 2072, kemudian tembaga punah di tahun 2008, ini tahun 2020 ya, tembaga sepertinya masih ada tambangnya dan beroperasi. Emas diprediksi habis tahun 83, besi tahun 2212, masih lama. Minyak bumi 2003, motor saya kayaknya masih pakai minyak bumi ya. Gas alam 2010, di rumah masih pakai gas alam juga. Perak tahun 1988 dan zinc tahun 95. Oke, kalau kita melihat seperti ini sepertinya banyak yang meleset ya. Nah, jadi tahun 72 sekumpulan peneliti yang didanai oleh Volkswagen Foundation mencoba memprediksi punahnya sejumlah sumber daya alam tak terbarukan. Buku tersebut berjudul The Limits to Growth, di mana menggunakan simulasi komputer, pertumbuhan penduduk dan ekonomi diasumsikan terjadi secara eksponensial, sementara sumber daya alam dianggap tetap. 30 juta buku terjual dalam 30 bahasa. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dan sebagaimana kita juga bisa simpulkan ya, berarti kan prediksinya meleset ya. Bisa macam-macam sih sebabnya. Pertama bisa jadi munculnya tambang-tambang baru, munculnya deposit-deposit baru yang mungkin tidak terprediksi dalam dalam studi prediksi yang sebelumnya. Dan juga bisa juga studi ini mungkin tidak memperhitungkan perubahan penggunaan sumber daya alam. Jadi kayak mobil kan dulu bodinya banyak yang dari besi, sekarang kan bodinya lebih banyak dari bahan-bahan yang kayak plastik ya, sehingga penggunaan besi untuk mobil mungkin berkurang. Kemudian mungkin mobil-mobilnya juga semakin irit bahan bakar, cc makin kecil juga ada begitu. Sehingga mungkin ini bisa mengakibatkan prediksinya meleset. Tapi yang namanya prediksi meleset itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang aneh gitu. Itu adalah hal yang biasa. Prediksi meleset juga bukan berarti nggak ada manfaatnya. Paling nggak kita punya gambaran untuk merencanakan. Bukan tidak mungkin salah satu yang memotivasi kita untuk melakukan penghematan sumber daya alam ya studi semacam ini yang memberikan kita peringatan di awal bahwa kalau kita tidak melakukan perubahan, kalau kita tidak melakukan upaya, maka kita akan punya masalah seperti ini di masa depan. Nah, kita bahas ya kelangkaan. Nah, kenapa sih bisa terjadi kelangkaan? Kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara sumber daya pemenuh kebutuhannya itu terbatas. Jadi ini yang mengakibatkan kelangkaan. Dan salah satu tujuan ilmu ekonomi ini adalah mempelajari bagaimana dengan sumber daya yang tersedia dapat memberikan kesejahteraan semaksimal mungkin. Jadi dengan mempelajari perilaku manusia menggunakan sumber daya alam, kita bisa memprediksi kalau perilaku kita tidak diubah, ini akan habis seperti ini. Kemudian akhirnya pemerintah membuat insentif-insentif untuk memanipulasi, misalnya untuk supaya orang menghemat penggunaan sumber daya alam tertentu, untuk mendorong industri melakukan perubahan dalam penggunaan sumber daya misalnya, dan lain-lain. Jadi adalah salah satu tujuan kemunculan ilmu ekonomi. Nah, terkait kelangkaan ini ada dua macam perspektif. Ada perspektif Malthusian, ada perspektif Ricardian. Nah, kalau perspektif Malthusian ini sering dianggap sebagai perspektif pesimis.
dicetuskan oleh Thomas Robert Malthus pada tahun 1879 dalam bukunya yang berjudul Principle of Population, di mana pertumbuhan manusia jauh lebih pesat daripada pertumbuhan produksi, di mana ada konsep diminishing return dalam proses produksi. Asumsikan aja gini, diminishing return itu adalah semakin banyak kita mengalokasikan resource di sana, return yang diperoleh tuh makin kecil. Maksudnya marginal return-nya tuh makin kecil. Ya tentu return-nya akan bertambah, tapi penambahan return-nya itu melambat. Mungkin contoh paling gampang ketika kalian mengerjakan tugas kelompok. Kalau tugas ini dikerjakan sendirian, ya selesai. Hasilnya mungkin ya seadanya gitu. Karena mungkin kalau kita kerjakan sendiri, kita juga mungkin ilmu kita terbatas. Satu tugas dikerjakan berdua, peningkatan kualitasnya cukup signifikan gitu. Kita tambahkan 3 orang, peningkatan kualitas tetap ada, tapi mungkin nggak sebanyak ketika nambah 2 orang, tapi masih terasa gitu. 4 orang, 5 orang oke. 7 orang mungkin sudah mulai ada free rider. 8 orang free ridernya 2 orang, yang 6 kerja, tapi lama-lama kan yang 6 mungkin enak ya yang 2 orang tuh free rider, akhirnya yang 1 termotivasi untuk jadi ikutan free rider, akhirnya yang kerja 5, 3 free rider. 9 orang free ridernya mungkin lebih banyak lagi. Nah, jadi kurang lebih konsep diminishing return itu seperti itu, bahwa semakin banyak sumber daya kita alokasikan, returnnya tidak akan secepat sebelumnya. Tapi tentu ini dengan asumsi ceteris paribus, dalam artian yaitu orangnya ditambah tapi modalnya tetap, orangnya ditambah tapi bahan bakunya yang tersedia tetap. Tapi kalau misalnya ada penambahan juga di bidang lain seperti belanja modal dan penambahan bahan baku, maka mungkin dia bisa diminishing return ini mungkin ya nggak berlaku lagi gitu, karena ini konsep yang berlaku kalau ceteris paribus, jadi variabel lain dianggap sama. Nah, di sini mungkin asumsi Thomas Robert Malthus ya buminya kan ya cuman 1 kan begitu, bahan bakunya ya cuman dari bumi ini, mau dari mana lagi gitu, dan barang modal kan asalnya dari sumber daya alam juga. Nah, jadi dalam jangka panjang akan terjadi diminishing return dalam proses produksi. Akibatnya, karena pertumbuhan manusia ini lebih pesat dari produksi, maka akan terjadi wabah kelaparan dan penyakit. Sehingga terjadi peperangan, sehingga bisa jadi terjadi peperangan untuk mengakomodir daya dukung lingkungan tadi. Jadi ketika orang kelaparan, karena keterbatasan sumber daya alam, dia cuma punya 2 pilihan. Dia mati kelaparan, atau orang lain mati, dan dia nggak kelaparan, ya kan? Jadi sama-sama mati, yang satu berpikir ya sudah terima nasib, yang satu lagi saya nggak mau mati, dia aja yang mati. Nah, sehingga menurut perspektif Thomas Robert Malthus akan terjadi steady state pada jumlah penduduk. Nah, kemudian ada perspektif Ricardian. Ini disebut juga sebagai perspektif eksploitatif. Nah, di perspektif Ricardian ini, ini asal-muasalnya dari David Ricardo ya. Sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Bahwa sumber daya alam ini akan bertransformasi menjadi barang modal yang dibuat oleh manusia. Man-made capital itu adalah barang modal yang dibikin manusia. Kapak itu barang modal, dia dibikin manusia. Besinya kita kan nggak mungkin tahu-tahu nemu gitu dari alam kapak gitu, atau nemu tahu-tahu golok kan nggak. Man-made capital, sumber barang modal yang dibikin oleh manusia. Jadi sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan, di mana sumber daya alam ini bertransformasi menjadi man-made capital yang meningkatkan produktivitas manusia di masa depan.
kalau kemudian terjadi keterbatasan sumber daya alam, ditindaklanjuti dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Sehingga kelangkaan sumber daya alam akan meningkatkan harga output dan atau biaya ekstraksi per output. Nah, peningkatan harga tadi menurunkan demand terhadap sumber daya alam, sehingga ada insentif bagi produsen untuk melakukan substitusi atau daur ulang. Jadi karena sumber daya alam, jadi mekanisme pasar akan menyelesaikan masalah kelangkaan ini, gitu. Jadi karena sumber daya alamnya langka, harga output naik, biaya ekstraksi naik, harganya naik. Sehingga produsen ada insentif cari barang substitusi yang lebih murah atau daur ulang. Nah, kuncinya ada pada perkembangan teknologi. Kalau teknologinya bagus, kita makin efisien dalam menggunakan sumber daya alam dan kita selamat, gitu. Jadi kalau kita belajar pakai mekanisme menurut pandangan Thomas Robert Malthus, maka saat ini dengan 7,8 miliar kalau nggak salah, 7,8 miliar penduduk, maka kalau menurut prediksi Thomas Robert Malthus kita akan sangat menderita kelaparan ada di mana-mana. Tapi pada kenyataannya saat ini dengan 7,8 miliar jumlah penduduk, kita makan lebih kenyang daripada makan di zamannya Thomas Robert Malthus dulu. Dari segi nutrisi lebih bagus, tinggi badan kita, ya saya nggak tahu. Intinya sih dari segi makan kita lebih kenyang daripada zaman Thomas Robert Malthus. Mungkin Thomas Robert Malthus ini orang Inggris ya, biasanya seperti itu kalau di ekonomi. Orang Inggris sekarang dengan 7,8 miliar penduduk bumi lebih hangat daripada di dalam ruangannya, lebih hangat di musim dingin, lebih hangat daripada orang-orang di zaman Thomas Robert Malthus ketika penduduk bumi cuman berapa gitu. Nah, itu ibaratnya seperti menjadi justifikasi dari perspektif Ricardian. Dengan perkembangan teknologi, pipa-pipa bisa dialirkan dari Rusia, dari Mediterania ke negara-negara Eropa Utara. Mereka akan lebih mereka bisa rumahnya lebih hangat dengan lebih ramah lingkungan dengan harga yang jauh lebih murah. Kemudian juga dengan penemuan pupuk, pengobatan tanaman dan lain-lain, pengobatan hewan, gagal panen bisa kita kurangi, kematian hewan karena penyakit-penyakit yang tidak perlu bisa kita hindari, sehingga harga pangan bisa turun. Nah, ini adalah maksud dari perspektif Ricardian. Jadi perkembangan teknologi, jumlah kita 78 miliar, tapi kita hidup lebih sejahtera daripada 100 tahun yang lalu ketika manusia jumlahnya lebih sedikit. Nah, berikutnya kita bahas beberapa jenis macam kelangkaan. Jadi pertama kita bedakan, ada sumber daya alam yang stoknya terbatas, ada yang tidak terbatas. Yang terbatas berarti non-renewable resources. Kalau yang tidak terbatas berarti renewable resources. Nah, kalau dia itu terbatas, jadi kalau stok sumber daya alam itu terbatas, biaya ekstraksi tidak meningkat sepanjang waktu, maka ini masuk dalam jenis kelangkaan Malthusian stock scarcity. Kalau sumber daya alamnya itu terbatas, biaya ekstraksinya meningkat sepanjang waktu, maka itu masuk dalam kriteria Malthusian flow scarcity. Contohnya misalnya ya minyak bumi ya, sudah kita bahas, stoknya terbatas, biaya ekstraksinya meningkat sepanjang waktu. Sekarang sumur darat sudah nggak ada, kita pakai sumur laut yang sumur di lepas pantai yang biayanya mahal, maka ini masuk Malthusian flow scarcity. Kemudian juga ada stok sumber daya alam
yang dia tidak terbatas tapi biaya ekstraksinya meningkat sepanjang waktu, maka ini masuk dalam kelangkaan Ricardian stock scarcity. Sementara kalau dia tidak terbatas, ekstraksinya meningkat, biaya ekstraksi meningkat seiring dengan ekstraksi kumulatif, maka ini masuk dalam kategori kelangkaan Ricardian flow scarcity. Nah, mungkin contoh yang Ricardian flow scarcity ya, biaya ekstraksi meningkat seiring dengan ekstraksi kumulatif. Itu mungkin kayak air tanah ya. Jadi air tanah itu biaya ekstraksi yang meningkat sepanjang waktu, tapi ekstraksinya meningkat sepanjang waktu seiring dengan ekstraksi kumulatif. Jadi semakin banyak kita nyedot air tanah itu makin habis, maka kita harus menggali semakin dalam lagi, sehingga biaya ekstraksinya meningkat seiring dengan ekstraksi kumulatif. Jadi bukan meningkat seiring waktu ya, tapi meningkat seiring dengan ekstraksi kumulatif. Begitu juga dengan ikan ya. Ikan di laut itu kalau semakin banyak kita ekstraksi, maka biaya ekstraksinya meningkat seiring dengan ekstraksi kumulatif. Kalau yang tidak terbatas tapi ekstraksi meningkat sepanjang waktu, ya mungkin nanti bisa kita cari contohnya ya. Nah, kemudian kita bahas ya, sekarang kita bahas sedikit tentang model ekonomi dari jasa sumber daya. Jadi kita membuat model ekonomi ini fungsinya adalah kalau kita ingin menganalisis, tentu kan dunia ini begitu kompleks ya, tapi kan banyak faktor memengaruhi sebuah fenomena ekonomi, tapi kan yang benar-benar signifikan mungkin hanya ya tergantung masing-masing ya, tergantung permasalahan. Ada yang cuma 10 indikator, 20 indikator gitu. Nah, kita menyusun permodelan ekonomi adalah kita berusaha menyederhanakan dunia nyata dengan memperhatikan aspek-aspek yang kita anggap signifikan saja. Dan kita ingin mengetahui hubungan-hubungan dari sumber daya alam. Nah, sekarang kita jadi kita bikin kesepakatan. Periode 0 adalah periode hari ini. Periode 1 adalah periode masa depan. Bisa periode 0 ini tahun ini, periode 1 tahun depan. Bisa periode 0 ini tahun ini, periode satunya mungkin 10 tahun lagi. Bisa periode 0-nya tahun ini, periode satunya 20 tahun lagi. Jadi seperti itu, nggak harus tahun depan. Nah, kita misalkan kita asumsikan ya, atau kita kesepakati bahwa supply dari sumber daya alam di periode 0 adalah S0. Sementara sumber daya yang kita gunakan atau kita ekstraksi adalah pada tahun 0 adalah Q0. Nah, kemudian kita asumsikan jika terjadi pemulihan sumber daya alam atau pertumbuhan stok, misalnya pemulihan stok atau pertumbuhan stok, maka itu delta S. Maka model yang kita bangun adalah S1 sama dengan S0 dikurangi Q0 ditambah delta S. Supply periode 1 sama dengan supply periode 0 dikurangi penggunaan di periode 0 ditambah pertumbuhan stok. Nah, pada sumber daya alam tak terbarukan, maka delta S
adalah 0. Sehingga kita peroleh S1 sama dengan S0 dikurangi Q0. Ya, ini sederhana aja sih. Stok tahun ini adalah stok tahun depan adalah stok tahun ini dikurangi ekstraksi tahun ini. Selesai. Itu sebenarnya sederhana. Nah, kemudian kita asumsikan kita melakukan eksplorasi ataupun pengembangan. Maka kalau kita lakukan eksplorasi, delta S ini nggak lagi jadi 0. Maka delta S ini dipenambah di sini. Jadi yang ini minus S0 minus Q0 ini kita pulihkan ke persamaan yang paling atas itu, yaitu plus delta S. Ketika delta S ini tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau sumber dayanya adalah sumber daya yang bisa didaur ulang? Nah, daur ulang ini kan tergantung penggunaan kita tahun ini ya. Iyalah, maksud saya kan ya yang kita daur ulang tentunya sudah kita ambil, yang belum kita ambil buat apa kita daur ulang? Maka asumsikan pertumbuhannya murni dari daur ulang saja, maka daur ulang atau delta S sama dengan alfa dikalikan Q0. Alfa ini adalah berapa banyak sumber daya yang kita gunakan yang bisa kita daur ulang. Karena terkadang tidak semua bisa kita daur ulang. Jadi bisa mungkin 90% kita daur ulang, 80%, 60% gitu. Jadi kayak sampah plastik mungkin nggak 100% yang bisa kita daur ulang. Mungkin yang terdaur ulang 60% misalnya. Maka delta S-nya sama dengan alfa kali Q0. Sehingga kita peroleh S1 sama dengan S0 dikurangi Q0 ditambah alfa Q0. Jadi sebenarnya sederhana aja. Stok hari ini dikurangi yang kita pakai ditambah koefisien dari yang kita pakai, koefisien daur ulang dari yang kita pakai. Jadi S0 dikurangi Q0 ditambah alfa Q0. Nah, kalau sumber daya alamnya itu terbarukan, ya delta S-nya berarti ngikut. Jadi kayak misalnya perikanan laut, kayu dan lain-lain, kita ngikut delta S-nya yang ngikut aja gitu. Gimana alam bikin rumusnya gitu. Kita lakukan pengamatan. Nah, secara teknis mayoritas yang proses-proses biologi ini jadi mayoritas pertumbuhan dari makhluk-makhluk biologis ini melibatkan akumulasi. Maksudnya gimana? Yang namanya pertumbuhan itu ya, pertumbuhan biologis ini ya sama kayak daur ulang. Jadi sekian persen dari akumulasi saat ini. Jadi misalnya tingkat pertumbuhan penduduk mungkin 1,5% per tahun. Jadi akumulasi tahun ini ada tingkat pertumbuhannya. Mungkin di beberapa negara 0,5% per tahun. Jadi itu berlaku pada manusia, itu juga berlaku pada binatang. Ada binatang yang tingkat pertumbuhan biologisnya tinggi, ada yang tingkat pertumbuhan biologisnya rendah. Tapi pertumbuhan pada dunia biologis umumnya tergantung pada akumulasi yang tersedia. Nah, tapi beberapa sumber daya alam tetapi beberapa sumber daya alam yang terbarukan itu juga jadi beberapa jadi gini, bahwa kalau sumber dayanya ini sifatnya biologis,
maka dia melibatkan akumulasi. Tapi beberapa sumber daya alam yang terbarukan tidak mengalami fenomena akumulasi seperti itu. Contohnya adalah aliran sungai. Aliran sungai aliran sungai ini tidak akumulasi, tidak pertumbuhannya itu ya nggak tumbuh gitu ya, seperti itu aja gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan akumulasi gitu. Sehingga penggunaan aliran sungai ini nggak sehingga penggunaan sungai kita nggak akan berpengaruh pada aliran sungai. Kita pakai sungai seperti apapun, kita alirkan untuk kebutuhan rumah-rumah, ya kita pakai untuk minum, kita kencing, kembali ke alam. Kita pakai cuci mobil, kembali ke alam. Jadi mau kita pakai seperti apapun aliran sungai, ya nggak ada pengaruhnya, tidak membutuhkan akumulasi seperti itu untuk pemulihan. Sehingga ada beberapa sumber daya alam meskipun dia terbarukan, tetapi pemulihannya tidak tergantung pada penggunaan pada periode 0 gitu. Nah, berikutnya kita bahas reversibility versus irreversibility. Kemampuan untuk mengembalikan stok versus ketidakmampuan untuk membalikan stok. Jadi sebuah sumber daya alam itu dikatakan reversible atau dapat dipulihkan jika memungkinkan terciptanya kondisi di mana S1 lebih besar daripada S0 atau stok di masa depan lebih besar daripada stok hari ini. Jadi kalau kita melihat bahwa sebuah sumber daya alam bahwa tahun depan stoknya memungkinkan lebih banyak daripada S0 daripada hari ini, maka sumber daya alam tadi dikatakan reversible atau dapat dipulihkan. Tentu yang namanya sumber daya alam non-renewable, maka dia non-reversible karena stok tahun depan ya jelas tidak mungkin lebih banyak daripada stok tahun ini. Nah, tapi perlu dicatat, sumber daya alam terbarukan memang reversible. Tapi jika ekstraksinya begitu banyak sehingga stok yang tersedia saat ini sedemikian kecil, sebentar. Oh, kalau ini ya, kalau sumber daya alam yang kalau sumber daya alam yang terbarukan, dia itu reversible, dikatakan reversible jika kita bisa memulihkan stoknya di masa depan. Jadi misalnya mungkin kita beternak kambing, kalau yang kita sembelih kita kurangi, maka stoknya dia akan meningkat. Maka itu reversible. Selama stok itu di masa depan bisa meningkat, maka dia dikatakan reversible. Tapi ada kondisi-kondisi di mana meskipun sumber daya alamnya itu terbarukan, tapi dia irreversible atau tidak dapat dipulihkan. Jadi pada binatang, kalau stok yang tersedia di alam ini sangat kecil sekali sampai pada titik tertentu, maka stok ini menjadi irreversible meskipun awalnya reversible. Kenapa bisa begitu? Karena begini, ketika misalnya populasi mungkin harimau Jawa misalnya terlalu kecil ya, mungkin anggap aja nih tinggal tersisa mungkin 40 atau 30. Maka kan keturunan harimau Jawa ini kan kemudian akhirnya harus menikah dengan saudara dekat ya.
atau bahasa biologinya incest ya. Dimana kan kalau kita belajar di biologi, hal seperti ini kan umumnya keturunannya kualitasnya itu tidak seprima dibandingkan yang menikahnya ini dengan kerabat jauh. Sehingga mungkin binatangnya ini rentan sakit, mungkin ibaratnya punya kelainan-kelainan organ dan lain-lain. Ya, binatang juga bisa mengalami kelainan organ. Kitanya aja yang nggak tahu karena kita nggak pernah melakukan dokter gitu. Praktek dokter hewan ya di hutan gitu kan nggak mungkin binatang buka praktek dokter, macan buka praktek dokter untuk macan kan tidak ada. Sehingga kan atau dokter mungkin buka praktek di tengah hutan untuk melayani hewan-hewan tanpa bayaran, ya saya nggak tahu ya. Tapi intinya hanya karena mereka nggak pernah ke dokter bukan berarti mereka nggak punya penyakit gitu. Bisa jadi ada kelainan organ dan lain-lain sehingga mereka mungkin lebih rentan terhadap penyakit dan lain-lain gara-gara stoknya terlalu rendah, variasi mereka untuk mencari pasangan terlalu sedikit, sehingga akhirnya ada kemungkinan kalau dia terlalu kecil melewati titik kritis itu, maka hewan yang seharusnya reversible menjadi irreversible. Nah, ini kita bahas sedikit ya, definisi sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan ini kadang tergantung pada bagaimana kita membuat pendefinisiannya. Jadi kita bicara soal lahan. Kalau lahan ini kita example satu ya. Kalau lahan ini kita bicara tentang wilayah geografi, maka ya lahan ini ya tetap gitu dan nggak berubah. Ya luasnya segitu-gitu aja, nggak mungkin nambah. Tapi kalau kita ke example 2, ketika lahan ini definisinya bukan wilayah geografi, tapi pada penggunaan, misalnya lahan perumahan, lahan pertanian, kemudian lahan tanah basah atau lahan gambut. Nah, ini land areanya ini stoknya ini nggak tetap, bisa berubah. Misalnya sebuah daerah tadinya mungkin lahan perumahannya kecil, lahan gambutnya banyak. Seiring dengan berubahnya waktu, kebutuhan akan perumahan meningkat, stok dari lahan perumahan bisa kita naikkan dengan mengurangi stok dari lahan gambut tadi. Jadi lahan ini menjadi salah satu cerminan bahwa apakah sumber daya itu sifatnya renewable atau non-renewable, apakah bisa fix atau enggak fix, itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan sebuah sumber daya. Oke, begitu saja pembahasan hari ini. Kita lanjut diskusi ke Google Classroom. Oke, mari kita belajar ke sana. Selamat pagi.